Jadi hal-hal yang ketika orang menganggap bahwa ini adalah ancaman, Iya. harus buat itu sebagai peluang. Oke, peluang dalam artian gimana ini? Oke, peluang yang seperti ini. Memang ketika dua perguruan silat yang cukup besar ini ada mengadakan event-event Iya. ya di satu suro. Iya betul. Satu surat itu sudah warga itu sudah pasti was-was. Ya, pencak silat ini sudah ada event masing-masing. Iya. Tapi alhamdulillahnya dari Polres, Kodim ini sudah menyusun strategi. Iya. Kapolres ini gak diem, Pak Wali Kota, Kapolres, kemudian dengan perguruan-perguruan ini sudah menyusun maklumat seperti apa kesepakatannya, bahwa tidak boleh ada contoh ya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jackson, tangguh. Kemudian waktu itu ada tidak boleh menggunakan motor dengan knalpot brong. Oh iya. Itu nggak boleh. Itu. Terus berkoloni itu wajib berizin dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Jadi alhamdulillah 3 pilarnya Kota Madiun, baik itu Kapolres, Kodim, kemudian Bapak Wali Kota, ini sudah menyusun strategi yang baik dalam upaya penanganan menghadapi satu suro. Memang masyarakat nih pasti cenderung takut ya. Iya betul. Ada ketakutan. Tapi paradigma sekarang sudah berbeda. Oh gitu. Jadi berbeda yang seperti apa? Sekarang masyarakat bisa langsung melaporkan apabila memang ada kejadian-kejadian yang dianggap ini berpotensi bahaya nih. Ketika ada kejadian ini saya kira-kira terancam nih saya. Iya. Silakan langsung laporan, babinnya bisa. Lapor babin. Babin Kamtipmas bisa. Ke Pak Lurahnya bisa. Ke 112 bisa. Pemerintah sedang membuka akses yang banyak untuk masyarakat, bagaimana caranya kita bisa kolaborasi. Oh gitu. Nah, terus nih kan sempat nih waktu itu saya menjadi narasumber di acara Kampung Siaga Bencana. Itu dari beda, itu Kampung Siaga Bencana miliknya Dinsos. Oke. Nah, itu sempat ada pertanyaan, Bu, ini kalau setiap satu suro nih kami warga ini yang daerah khususnya daerah Kambangan Kidul yang itu kan di situ ada perguruan besarnya. Nah, ya itu sebut merek sedikit ya. Sebut merek gitu. Nah, itu kita harus ngapain, Bu? Soalnya kadang kalau sudah mendekati satu suro, H-1 atau H-2-nya kita sudah siaga, takut. Nah, apakah kalau semisal kita mengurangi mobilitas, nanti kehidupan kita gimana? Ya, seperti itu. Masyarakat tidak perlu membatasi kegiatan. Silahkan lakukan kegiatan seperti apa adanya. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, apabila memang terdeteksi ada hal-hal yang dirasa akan berpotensi bahaya, silahkan koordinasikan, sampaikan, laporkan pada pihak-pihak terkait dan berwenang. Tidak ada masalah kok. Kita insya Allah 3 pilar kecamatan dan kelurahan ini tanggap, Mbak. Jadi apapun keluhan dari masyarakat, kita langsung meluruskan dan membenarkan gitu ya. Kita langsung cek lokasi, kebutuhannya apa, kita koordinasikan dengan OPD terkait dan lain sebagainya. Dan itu ketika terjadi, misal ada satu perguruan yang melanggar maklumat tersebut, nah biasanya apa sih yang akan dilakukan? Oke, apakah ada hukumannya? Kesepakatan. Ya. Jadi kesepakatan ini kan dengan pimpinan. Iya, betul. Pimpinan ini nanti tugasnya adalah mengkondisikan dengan bawahannya. Iya. Jadi perguruan pencaksilat ini yang diundang untuk melakukan kesepakatan adalah pimpinan-pimpinan. Ketika nanti ada contoh bawahan atau anggotanya yang melakukan deviasi, jadi yang terkena punishment siapa? Terkena punishment adalah dari perguruan itu sendiri. Nah, punishmentnya berupa apa itu? Itu kebijakannya pimpinan. Kebijakan pimpinannya sendiri berarti. Jadi pimpinannya yang menghukum, istilahnya menghukum bawahannya sendiri gitu. Jadi kalau untuk kebijakan tingkat kota, deviasi yang dilakukan ada punishment seperti apa? Saya jujurnya kurang mantau sampai di sana, karena idealnya adalah kesepakatan yang telah dibuat pasti kita sepakati, pasti kita lakukan. Harus dan wajib hukum. Nah, karena kan gini, Bu, kadang kan kalau kita sudah mendekati suro ya, itu kan ya kalau kita ke kantor BPBD kan sudah pasti banyak sekali itu dari luar kota. Nah, yang melakukan kerusuhan itu kan
kebanyakan itu berasal dari luar Betul. Kota Madiun. Nah, seperti itu cara pemantauannya itu seperti apa? Oke. Berarti cara pemantauan ini harusnya saya podcast diundang sama Pak Kapolsek. Oh iya ya, harusnya karena itu tugas beliau ya. Iya, detailnya saya salah ngomong bisa diping. Oke, jadi terkait dengan tadi bagaimana cara kita mengontrol orang Iya. dari luar kota. Masyarakat yang datang dari luar daerah ketika akan berkunjung ke Kota Madiun wajib berizin. Wajib berizin. Bila itu terkait langsung dengan perguruan. Jadi izinnya kemana? Ke Polres. Oh, harus ada izinnya. Wajib berizin. Masuk mau nyekar di mana berizin. Oh gitu. Karena apa? Ada potensi konflik di situ. Dan itu nanti pasti ada yang ngepam, ada yang mendampingi. Baik itu dari Polres, dari Polsek, Iya. ada beberapa personil yang Ikut kan untuk mendampingi. melakukan pendampingan dalam kegiatan tersebut. Baik itu mulai dari masuk sampai dengan dia selesai. Iya. Sampai dengan kalau sudah eventnya, saatnya dia izinnya nyekar, katanya Iya. selesai nyekar ya sudah, silahkan pulang. Oh gitu. Ya, dan kalau tidak salah sekarang, kalau tidak salah ya, kostumnya itu nggak boleh pakai kostum. Kostum pencak silat. Iya, Jadi harus kostumnya membaur. iya, Kayak gitu. kostumnya secara umum mungkin Iya. seperti itu ya, antisipasinya. Antisipasi saya kan kalau kita melihat tahun ini aja lah. Ya waktu saat itu kan benar-benar banyak dan rame banget. Iya, boleh dipakai, tapi ketika sudah masuk di area mahkamah, Oh gitu. silahkan kostum, maksudnya bajunya untuk kebesarannya silahkan diagem masing-masing monggo. Tapi kalau masih dalam perjalanan, apalagi kalau menggunakan pickup bak terbuka kan di sawang piaton kada ya, Iya. rasanya ini akan semakin memantik. Oh ini Oh ya, makin banyak kerusuhan nih ya. Ya kan, ya, pemantauannya makin banyak pantauannya. Nah, itu kan mungkin paradigma dulu ya, Bu ya. Nah, sekarang kan seiring berjalan waktu. oke. Nah, itu apakah dari pihak kecamatan itu sudah mulai berkurang atau tidak pengaduan dari masyarakat tentang kegiatan apa ya? Bikin onarnya perguruan itu. Oke. Sebenarnya kita kurang tepat juga memakai bikin onar. Iya, maksudnya Jadi kerusuhan. mereka ada Iya, oknumnya lah. Nah, Kita sebut di sini oknum. Jadi untuk oknum-oknum ini kalau saya pelajari biasanya dari generasi muda oh gitu. yang cenderung temperamental, Iya, emosional, masih under control ya, Bu ya. Jadi, Menggebu-gebu. dia masih baper. Iya, dan Ya. mencari jati diri lah. Ya. Ini aku bisa nih. Kamu siapa? Iya. Hati-hati loh sama aku. Nah, Hmm. kadang ada oknum-oknum yang seperti ini, kita tidak menyebut secara umum, no. Iya, Ini oknum. iya. Jadi tidak semuanya seperti itu. Tapi ada memang orang yang karakteristiknya yang jelalah metune iki kaya ngono, gawan baik, Mbak. Kawan Iya. dirubah ya. Sak ya. Iya, itu. Orang-orang kayak gini. Jadi ketika ada piantun yang seperti ini secara tidak sengaja, mungkin seperti kejadian di Winongo kemarin, secara tidak sengaja Iya. lewat di sana, kemudian ada kejadian, kemudian memancing yang lain, Iya, iya. sampai akhirnya ada kerusuhan. Ini awalnya dari mana? Awalnya dari oknum. Oknum. Iya, selalu pasti ada oknum yang memantik gitu. Ini oknum-oknum inilah yang harus kita berikan pengarahan. Jadi berarti kita sudah tahu sasarannya, generasi muda yang berpotensi untuk dia yang meledak-ledak lah. Iya. Ini harus diberi sosialisasi. Kalian semakin tinggi ilmu padi, tidak boleh jumawa, tidak boleh semakin ingin tampil, ingin menunjukkan siapa aku, siapa saya. Tapi harus bisa mengamalkan nilai-nilai positif yang diajarkan dalam perguruan tersebut. Contohnya saling mengasihi, rendah hati, wajib menolong sesama. Iya. Pasti kan ilmu-ilmu nilai-nilai Iya, positifnya kan yang diajarkan itu. Itulah yang harus diajarkan lebih rutin kepada generasi-generasi muda. Jadi selain terkait dengan ilmu-ilmu bela diri yang diajarkan, Iya. dan nilai-nilai positif yang harus Ada kita positivity-nya ya. Dan terapkan. dari kecamatan ataupun kelurahan itu juga ada itu nggak sih, Bu, sebenarnya koordinasi dengan pihak perguruan ini untuk membantu melakukan pemantauan nih yang masih muda-muda nih gitu. Oh gitu.
Iya. Untuk pelakon kita lebih melakukan ini Mbak ya. Kita ada kegiatan yang namanya penanganan konflik ada. Oh gitu. Ada lagi kegiatan koordinasi Trantibum ada. Kadang menghadirkan Kapolres, kadang-kadang menghadirkan Bapak Wali Kota, kadang kita menghadirkan rekan-rekan dari pencak silat. Nah, tidak jarang kita undang rekan-rekan ini. Dan di situ kita selalu menyampaikan, mengarahkan banyak sekali hal-hal positif yang bisa panjenengan lakukan. Contoh, gabung di Karang Taruna, Iya. gabung di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sosial. BPBD punya juga banyak relawan yang Relawan-relawan tuh. bisa kalau memang passionnya suka masak-masak jualan, gabung di UMKM-nya, ada forumnya. Terus kemudian kalau memang passionnya suka bertani, kita join sama Poktan, kelompok tani. Iya, iya. Banyak sekali hal positif yang bisa kita salurkan mereka. Ini kita rutin melakukan sosialisasi seperti ini, edukasi masyarakat butuh. Karena kadang mereka punya potensi tapi tidak tahu mau menyalurkan Oh iya, kemana. tuh kadang Mau lewat bingung ya. Ya, saya harus menghubungi siapa ini kira-kira ya? Itu yang harus kita Dan itu berapa kali maksudnya schedule-nya? Oke, untuk agenda kegiatan untuk penanganan konflik setahun 2 kali, wawasan kebangsaan setahun 2 kali, kemudian Trantibum terakhir akan kita laksanakan untuk kegiatan menyambut Natal dan Oh, ya, ini kalau udah Nataru itu sudah ya Bu ya agak ramai. yang terakhir kemarin kita laksanakan tuh menjelang 1 Suro tuh ada 2 atau 3 kali. Iya, karena kan kalau sudah 1 Suro, Nataru ya itu sudah awalnya sudah mulai berbeda. Gitu Iya, sangat panas loh Bang. Sangat panas kalau sudah waktu mendekati itu. Suhu berapa ini? Iya, ini puncak-puncaknya musim Pak kemarau ya. Jadi kita akan menikmati panas tahunan dimanapun kita berada gitu ya Bu ya. Dan itu sudah berlangsung berapa lama kira-kira Bu kegiatan seperti itu? Apakah sudah? Ini berlangsung sudah 3-4 tahun ini sudah berlangsung berkelanjutan ya, berkesinambungan karena kita memang secara umum membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut. Koordinasi yang seperti apa? Koordinasi terkait mereka itu sebenarnya butuhnya apa? Iya. Kemudian kira-kira biar nggak ada masalah itu gimana? Iya. Pemerintah harus mendukung seperti apa? Kami butuh masukan-masukan yang seperti ini. Ketika ada masukan dari teman-teman perguruan, pemerintah akan segera memberikan feedback. Kita kasih, oh solusinya itu begini loh, Pak Wali Kota pasti akan menindaklanjuti segera. Gitu, itu memang langkah-langkah yang diperlukan mengingat di sini tuh juga pusatnya ya Bu. Benar banget. Pusatnya dan itu besar-besar semua. Dan itu kita harus punya strategi. Nggak Iya. bisa kita langsung oh ini hari ini begini nggak bisa. Semua butuh strategi, semua butuh step by step. Plan harus dibikin, harus dibuat dengan sebaik-baiknya dan kita harus bekerja on schedule karena ketika didata hasilnya Iya. tidak optimal. Iya, Jadi betul. intelnya Polsek itu Iya, iya. jauh-jauh hari. Intelnya Koramil sudah jalan jauh-jauh hari. Mereka yang cari Untuk memastikan dan meminimalisir potensinya itu ya Bu ya. Mereka akan kita rapatkan lagi laporan kira-kira apa nih, gimana nih, nanti ada laporan seperti apa ini kira-kira. Dan itu kayaknya sudah merubah stigma masyarakat melihat Kota Madiun ya Bu ya. Ya, dan sekarang kami dari pemerintahan selalu menekankan kepada perangkat bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat. Kita bukan lagi sebagai orang yang memerintah masyarakat, tapi kita adalah pelayan masyarakat. Saya selalu tekankan kepada rekan-rekan kami di kantor 3M, senyum, sapa, dan salam. Ada masanya orang datang ke kecamatan, ke kelurahan tuh Iya, sedikit iya betul Bu. ramai gitu. Nah itu mungkin jadi problem di beberapa kecamatan. Seperti ini lemot nih, Iya. lama nih. Kalau itu, aduh lama prosesnya, nanti ditinggal-tinggal, belum waktunya pulang sudah pulang. Iya. Gitu. Hal yang seperti itu saya jamin tidak terjadi di tempat kami. Kenapa? Karena kami selalu bikin rule kepada bawahan. Apel pagi wajib dilaporkan ke grup setiap hari. Setiap hari. Pagi dan sore wajib apel. Dan itu ada laporan personil. Jumlah kurang hadir berapa, alasan apa, atau hadir lengkap. Gitu. Itu pertama. Kemudian untuk tugas-tugas kita sekarang lebih mengoptimalkan kepada rekan-rekan kelurahan. Kalau memang ada laporan dari masyarakat, kita
membuka lebar dan kita langsung panggil kepala wilayahnya, lurahnya langsung kita timbali. Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Kemudian solusinya seperti apa? Kedepannya harus kita tindak lanjuti. Dan yang terakhir ini yang akan kami laksanakan nanti terkait dengan kalau ada pelayanan yang lambat, kita kasih reward, Mbak. Oh, Dapat pensi, dapat hadiah. catatan Pamungharjo, keren ya. Keren. Dapat notebook. Iya, itu kayaknya inovasinya harus diterapkan ke beberapa kecamatan ya, karena itu kan bisa menunjang pelayanan masyarakat. Masyarakat tuh harapan kami keluar dari kantor, Iya, senyum. seneng. Lah, senyum ya. Ya sumpah. Lah, nanti keluar khas Ya, aduh, wes balik mana Rene. males banget. Karena kan banyak ya Bu ya. Justru kalau dulu ya saya mendengar kata, udah ini ngurus di kecamatan, aduh males. Karena ya itu tadi Bu, Iya. kalau itu orangnya jutek-jutek. Betul. Itu yang paling menyebalkan. Betul. Besok, iya nanti. Itu kan sering ya Bu ya kita temukan. Nah, itu frontlinernya Iya. repair. Jadi frontliner itu wajib ramah, sopan, Harus salam. Iya. Pagi, ada yang bisa dibantu. Mirip Mbak CS Bang ya. Ini ada satu materi tapi Mbak Dina, nanti bisa dicek deh. bagus nih. Iya. Jadi apa mesti seperti itu dan kelurahan kita terapkan juga sama. Kita sekarang dalam proses untuk menaikkan trusting masyarakat Iya. kinerja kami. Bahwa masyarakat ini trustingnya bisa tinggi bahwa kelurahan kecamatan ini bisa diandalkan. Iya, karena ya itu mengingat ya oknum-oknum dulu ya, seperti itu yang membuat citranya semakin terpuruk. Nah, Karena itu. tidak mungkin ya Mbak, sekarang kan semuanya serba gadget, Iya, betul. teknologi. Iya. Untuk SDM kami yang sudah senior, Kita SDM lama, iya, agak susah. rasa-rasan Mbak, Iya. mau upload laporan di Drive, Google Drive. Iya. Aduh, piye caranya buka Google? Tadi nyuruhnya yang mudah. Ya opo upload kadang-kadang kan Iya. teman-teman ini males belajar. Iya, betul. Ada sih yang belajar mau 1-2 tapi kan effortnya luar biasa, Iya, kasihan juga. betul. Nah, hal-hal seperti ini kita harus maklumi. Pak. Jadi frontliner ini misalnya kita taruh orang-orang baru, orang-orang muda yang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan juga terkait itu mungkin ya Bu ya, karena kan sekarang itu zamannya sosial media. Betul. Apa-apa viral kalau kita tidak memperbaiki diri. Nah, jadi viral kan dia. Jadi kalau viralnya bagus. Nah, itu apa? Kalau viralnya tidak, udah rusak citra, wah urusannya beda nih. Mantap tuh. Ya kan. Nah, terus selain itu kan tadi Bu ya, selain adanya banyak sekali padepokan silat, kita kembali lagi ke konflik tadi. Itu kan juga. Peluangnya saya belum cerita tuh. Oh iya, peluangnya gimana tuh? Peluangnya. Iya, Jadi kemarin kami sempat ada FGD. iya. Ya, dengan masyarakat, kita mengundang beberapa unsur. Kebetulan ada dari perguruan pencak silat. Waktu itu kita sebut merek nanti boleh dipip. Iya. Ya. Perguruan ini Iya. mengusulkan kepada kami, Bu, wilayah kita itu kan banyak nih pencak silat yang ikut perguruan pencak silat ini. Iya. Sementara di sini masyarakatnya juga guyup rukun. Kenapa kita tidak mengandalkan ini sebagai progres wisata, Oh gitu. sebagai lokasi Iya. wisata? Iya. Harapannya dia seperti itu. Jadi boleh. bikin kampung wisata. Jadi dia harapannya kampung tematik, tapi bisa seperti BUMDes lah. Iya. Dia bisa membawa wisatawan banyak. Oh bisa Pak, Iya. nggak ada masalah. Cuman lokasi kita ini berbeda dengan desa. Iya. Ada kita kelurahan. Kalau BUMDes desa itu ada ADD. Iya. Dapat anggaran untuk BUMDes. Kita nggak punya BUMDes kalau kelurahan. Anggarannya dia banyak Pak. Kalau jenengan mau melaksanakan itu bisa, tapi Swadaya. betul swadaya dan susunlah tim yang bagus dulu. Jadi orang-orang yang memang passionnya sama, yang punya visi misi sama. Kita mau buat kegiatan ini fungsinya adalah untuk memajukan kampung kita. Kedepannya kalau ada kegiatan kita bisa membuka lapangan kerja baru. Nah kalau dikunjungi orang banyak kan UMKM-nya jalan, Iya, betul. parkir jalan. Iya. Oh iya tuh loh, pelaku ya. Iya, betul. Nah, apa Kalkul estek juga. Nah, seperti itu kan. Jadi kemarin saya setting seperti ini. Monggo dibuat seandainya ada paket wisata. Iya, iya. Datang itu lokasinya di Winongo ya. Oh ya. Sebutkan lokasinya apa? Di Winongo seandainya dilaksanakan pada saat deket-deket kegiatan bersih desa Iya. ya.
Bersih desa itu kan pasti rapi. Iya, pasti. Jadi liburannya dia itu warisan bersih desa. Oke. Kemudian nanti berkunjung ke Padepokan. Padepokan. Dari Padepokan nanti mungkin belajar Bapak Wali Kota pernah ngendikan. Diajari beberapa jurus di sampling. Nanti bisa mendapatkan medali Oh, jatuhnya, ada medali, iya. atau bisa Mungkin- membeli baju kebesaran di sana. Iya, iya. Merchandise-nya. Ya, betul, merchandise. Itu kan alhamdulillah dia bisa diberikan kesempatan masuk ke Padepokan. Tapi di sini kita harus ada koordinasi yang baik dengan perguruan tersebut. Apakah diperkenankan kira-kira orang umum melaksanakan seperti ini? Jadi dari panitianya yang mau melaksanakan ini digodok dulu. Iya, iya, betul. Idenya, konsepnya ini dimatangkan dulu yang seperti apa. Nanti kalau sudah bagus baru jalan. Dari Padepokan dia nanti kan bermalam. Sudah Iya. lihat tadi berapa Iya. bermalam di sana. Bermalam nanti di malam hari ada acara lagi kemana? Bantaran. Iya, betul. Di Bantaran seandainya memang dibuka ada event, kebetulan event apa atau naik Speedboat. nah speedboat mungkin ada agak sore ya. Iya. Malah bahaya nih. Iya, tuh. Speedboat, nah dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa di set, silahkan dari tim silahkan buat konsep yang bagus, laporkan kepada Bapak Wali Kota. Pak, kami punya konsepnya seperti ini nih. Kira-kira apabila Bapak Wali Kota berkenan, ini tim ini nanti akan berjalan. Dan ini pemerintah ini sebenarnya sangat mendukung ya. Penting embrionya ada. Yang Oke, masyarakat ini ada awalannya seperti ini sudah mulai berjalan. Pemerintah ini pasti nanti akan ikut serta untuk membantu kebutuhannya seperti apa. Bapak Wali Kota pasti mendukung. Nah, kegiatan seperti itu apakah tidak menimbulkan kecemburuan sosial, Bu? Maksudnya kan itu kan di Winomo, sedangkan di Nambangan itu juga ada. Kalau mau buat boleh juga. Oh, gitu. Itu kan tergantung inovasi. Inovasi tergantung wilayahnya, padepokannya ya. Kan. Karena kita tidak menutup kemungkinan kemajuan suatu wilayah adalah tergantung dengan potensi yang dia miliki. Oke. Ada dua orang, satu moncer, satu tidak. Kita harus cek lagi. Yang moncer ini potensinya berarti bagus. Iya. Moncer, dia biasa-biasa saja kok minta moncer. Oh, gitu. Iya kan? Iya, iya. Lagi ke potensi. Seandainya tidak ada potensi, upayakan apa yang bisa kita lakukan untuk memperoleh hal-hal yang bisa kita upgrade untuk mengupdate soft skill kita. Jadi seperti itu. Berarti memang harus ada komunikasi juga ya, Bu ya. Jadi antara dua, selain dari pemerintah dengan padepokan ini juga antar padepokan juga harusnya ada komunikasi ya, karena kan takutnya ya, oh lah kok dibantu sampai dibikinin kampung kayak gitu kok tempatku indah. Nah, itu kan pasti nantinya pasti juga ada Ya, kayak gitu kan, Bu. Iya, kecemburuan banyak. seperti Bisa itu. jadi, bisa jadi. Yang penting ada inovasi yang bagus. Silahkan bikin tim yang solid, jalankan. Pak, menurut saya seperti itu. Itu bagus sih sebenarnya, Bu ya, karena biar iya bagus. Juga mendukung nih. Kemarin ayo Pak, ini dibuat aja orang-orangnya ini dibentuk dulu yang mana-mana saja nanti dari situ jadi bisa laporan ke Pak Camat, nanti kita laporkan. Jadinya kan wisata di Kota Madiun lebih beragam ya, Bu, karena kan dulu ya nih, Bu, ini saya kan memang bukan asli sini, jadi Iya. dulu Oke, gimana, Pak? dari Sidoarjo. Oke. Jadi dulu itu kalau pulang gitu ya, ke Madiun itu bingung mau wisatanya apa. Nah, ya kan ujung-ujungnya mana Magetan, ya kan keluar kota gitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat ternyata potensi di dalam kota sendiri juga banyak ya, Bu ya, untuk dijadikan wisata. Betul. Hal-hal yang seperti ini harus kita bidik. Iya kan? Punya potensi, tapi kadang kita nggak sadar apa yang kita punya. Jadi itu bagus loh. Kamu bisa mengembangkan apa yang kamu punya. Cuman kamu hanya belum punya keberanian. Iya. Hanya belum punya kemauan untuk maju. Dan kadang lupa ya, Bu ya. Sama oh ini ternyata bisa ya ternyata gitu. Padahal kalau kadang jujur ya, kita berkunjung ke desa-desa wisata yang ada di beberapa tempat. Sebenarnya kita bisa loh bikin kayak gitu. Saya yakin. Saya kemarin pernah ajak RT/RW kok. RT/RW di lokasi Magelang atau Jogja kemarin ya, saya lupa. Ternyata mereka punya desa wisata, ternak lebah madu dan lain sebagainya. Kita bisa. Kita kan juga punya ya, Bu ya. Ya, hanya saja bagaimana caranya mengkoordinir beberapa lokasi-lokasi ini menjadi satu kesatuan. Sebenarnya kan itu hanya dari tempat A ke tempat ke tempat C, terakomodasi dengan baik. Nah, kita harus tinggal ngeset aja. Kita udah punya nih potensinya. Tapi siapa yang bisa ngeset ini? Kita tinggal cari itu aja. Iya, itu sebenarnya ya, Bu ya, yang perlu ada. Ya nggak jauh-jauh mungkin kampung ayam panggang di itu kan juga sebenarnya juga
apa ya? Bisa. Hanya kawasan yang isinya jualan ayam panggang tapi bisa jadi wisata. Iya, mungkin kedepannya harusnya masing-masing kecamatan punya inovasi. Iya. Jadi harus punya inovasi terkait dengan Potensi wilayahnya ya. dari kecamatan ini. Seandainya ada kunjungan, nanti lokusnya akan dibawa kemana saja. Contoh, nanti akan kita bawa pertama penyambutan di kantor kecamatan atau di lapak mana. Iya. Langsung kita bawa ke lapak. Dari lapak nanti bisa dibawa outbound. Iya, Mungkin. betul. Lapak Mangunarjo itu luas juga, bisa outbound. Kemudian dari lapak nanti destinasinya kemana lagi, naik ke ini apa Mbak yang punya Naik speedboat. speedboat. Iya. Kan. Kemudian ke Padepokan, kemana lagi? Harusnya ada tugas buat Iya. kecamatan Betul, buat betul. destinasi seperti ini. Bikin apa ya, peta destinasinya Iya. gitu ya Bu ya, mungkin. Menarik loh ini. APBD-nya bisa naik loh. Iya betul. Mantap. Ya, oke. Mas pendapatan nih Ya. kan. Jadi mimpi kami ya. Jadi mimpi saya dan Pak Camat mungkin kedepannya nanti harusnya kecamatan kita bisa lebih memikirkan bagaimana caranya kita bisa mendongkrak omset masyarakat. Ya, jadi itu kan juga memajukan perekonomian, Betul. sosial budayanya juga kan jadi lebih maju ya Bu ya kan. Namanya sudah ngori-ngori budaya. Iya betul, dan apa ya, Kota Madiun lebih dikenal lagi ya kan. Nah itu peluangnya sebenarnya bagus ya Bu ya untuk itu, meskipun ada dampaknya yaitu tadi Ya. COVID, dan baru-baru ini juga apa ya, ada potensi juga terkait pemugaran Iya, Tugu Iya. Cak Silat. Nah itu gimana ceritanya itu? Oke, pemugaran tugu sekarang kita bahannya. Baik, untuk pemugaran tugu kebetulan kemarin sudah dirapatkan beberapa kali oleh Bapak Sekretaris Daerah. Jadi Iya. memang kita sudah mendata. Iya, Ada beberapa tugu yang masuk di wilayah 3 kecamatan. ya, wilayah mana aja itu Bu? Kalau untuk Saya harus baca data nih. oh gitu, kalau di Mangu sendiri lah. Mahu yang berpotensi ada konflik itu di depan Inka. Oh depan Inka, oh ya, iya, Dan Candi Sewu iya, itu berpotensi. Kemudian di Nambahan Kidul pinggir jalan. iya, iya. Nah, ini berpotensi juga. Heeh. Jadi yang seperti ini akhirnya kemarin kalau tidak salah hari Minggu lalu Pak, Iya. saya ketemu sama orang Polsek, betul saya lewat. Ini sudah mulai ditutup. Baik. Oh gitu. Ya, berapa kita antisipasinya seperti itu. Ini pemugaran berarti direvitalisasi atau memang dihancurkan? Ada yang dilakukan langsung dibongkar, pembongkaran, tapi kita sudah ada kesepakatan ya dengan Guruan terkait dengan pembongkaran tersebut. Iya. Kemudian dari pembongkaran itu dari masyarakat juga kita tanting kira-kira kalau ada ini jenengan merasa nyaman atau tidak, masyarakat sekitar maksudnya. Iya, betul. Kan ada yang kadang takut jawabnya, Iya. oke. Iya, nanti kalau aku jawab jujur nanti takut ada apa-apa. Kalau nggak jawab jujur aku nggak nyaman. Dan gambling juga sebenarnya Bu ya masyarakat. Kembalikan lagi Iya. bahwa itu adalah aset daerah, aset pemerintah daerah. Ketika memakai harus berizin. Oke, dan itu memang tidak ada izin ya? Lah, ketika kita cek tidak ada izinnya adalah hak dari pemerintah daerah untuk bisa melakukan pemugaran. Oh gitu. Pemugaran dan lain sebagainya ya. Nah kalau semisal pihak Padepokannya mengajukan izin, itu apakah nanti pemugaran dibatalkan atau gimana itu Bu? Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jackson, tangguh. Ya, balik lagi tadi Bu, gimana tadi? Kalau misal mengajukan izin nih, akhirnya oh ya udah, iya, iya, Idealnya izin itu dilaksanakan ketika sebelum kayak kita mau kuliah nih. iya, Kuliah izinnya dulu baru kuliah. iya. Bukan kuliah dulu baru berizin. Nah, ini tergantung kebijakan Pak Wali juga nih. Apakah Bapak berkenan? Pak Sekda berkenan juga apabila izinnya diluncurkan. Menyusul, izinnya menyusul. Ya, ini kita polisinya ada di pimpinan. Iya. Nah, ini kalau ini. Oh gitu. Terus rencananya mau tadi ini sudah ya saya tanyakan. Nah, terus itu Bu yang terakhir. Siap. Selain tadi kan soal konflik sosial, ini kan baru-baru ini kan di wilayah Mangu kan habis juga ada kejadian. Nah itu Kak, apakah kalau saya lihat sih memang ya Bu ya, di wilayah situ kan memang tidak ada larangan. Kapan larangan lah, entah itu dilarang mandi, dilarang. Oh ya, di sungai ya. Iya. Nah itu gimana tuh Bu? Ibu sebagai bagian dari tanggap warga situ ya. Warga situ menanggapi kejadian yang baru saja terjadi. Ya, jadi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ini sebenarnya terjadi di luar kontrol. Iya.
Kalau orang normal saya rasa tidak akan melakukan hal-hal yang Iya, iya. nggak akan lah. Ngapain kita mandi Di luar dua kebiasaan ya. pagi, dua pagi renang-renang di sungai. Halo, ngapain udah berendam aja di bak. Iya kan, benar. Iya, itu saya anggap kalau manusia normal, Iya. mungkin insya Allah akan melakukan hal-hal yang pada umumnya orang lakukan. Tapi kedepannya mungkin masukan yang bagus, terima kasih. Iya. Kita akan berikan papan-papan larangan. Iya. Tidak boleh mandi di kali, Wilayah itu. di wilayah Iya. Bengawan Solo, Iya. Bengawan Madiun, nggak boleh. Nah nanti mungkin akan kita tidak lanjutin Pak, ini bagus usulannya. Iya. Tapi yang jelas ya itu lagi, kembali ke yang tadi. Kalau memang itu dalam batas kesadaran yang full, nggak akan melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Iya, betul. Benar-benar Agak di luar nurul. Iya, betul kan. Iya kan ngapain Dan juga mungkin kalau tadi jadwal ya makanya itu kayak badannya terbuat dari apa mandi jam itu, apakah tidak masuk angin? Iya kan, anak tidur ya. Dan mungkin kontrol dari masyarakatnya juga kurang mungkin ya. bisa Kita. sebenarnya masyarakat kontrol, tapi masyarakat nggak bisa 24 jam jaga di sungai Mbak. Iya sih. Nah, kan kita nggak mungkin sampaikan ke mereka, Pak, tolong dong dijaga sungainya biar nggak hilang. Nggak bisa. Jadi itu kembali lagi kepada ada pasti pos coupling ada. Iya. Spotnya pos coupling bukan di situ. Iya. Bukan di situ. Mungkin dia masuk jalan tikus ya. Iya bisa Jalan tikus. ya. Dan masyarakat kan kontrolnya jam enggak tiap saat. Iya. Itu tergantung takdir Allah. Takdir. Iya. Kalau ada yang melihat pasti dilarang. Tidak. Iya. Berarti memang memang sudah waktunya gitu. Itu tapi papan larangan insya Allah kalau diperkenankan nanti Pak Camat kita sampaikan kepada pimpinan kami, apabila memang diperkenankan kita pasang nanti. Ya mungkin memang karena kan itu selain itu kan juga spot, kalau saya menyimak dari warga itu kan memang ini sering banget dipakai buat mancing ya. Kayak gitu. Mungkin kan juga ada potensi kadang ya mungkin mau iseng-iseng mancingnya agak ke tengah atau gimana. Nah mungkin iya itu mungkin bisa jadi masukan juga ya Bu ya. Karena kan itu juga meminimalisir kejadian seperti itu. Ya kan, dan mungkin juga mengarahkan masyarakatnya juga. Iya. Bahwa sungai ini adalah tempatnya bukan tempat mandi. Kalau mandi Iya. Ya betul. Kalau Mama mau ngadain kegiatan ya ciblon di kare. Iya betul. Yang cetek dan bening ya mau iya. Gitu Iya. Membahasanya terlalu itu ya, dewasa sekali. Ya mungkin dari Bu Sek sendiri, Ya. Bu Lita sendiri ada masukan atau mungkin ada arahan juga kepada masyarakat untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang mungkin dan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Mangu. Oke. Untuk meminimalisir ya masukan kepada masyarakat. Baik. Mungkin seperti ini. Masyarakat harus lebih memiliki kesadaran bahwa ada di sungai itu adalah khusus untuk kepentingan yang bisa kita tolerir ya Mbak. Iya. Jangan sampai ada di mancing, oke lah. Iya, mancing Boleh oke. mancing. Ngobrol di pinggir sungai boleh, tapi nggak boleh terlalu pinggir. Iya. Kayak kan itu sekarang lagi hits ya. Iya. Foto-foto. Bantaran BTU. Bantaran video itu lagi hits tuh. Boleh. Tapi kan itu kan masih kita bisa bisa kita logika nggak ada masalah. Iya. Nggak berpotensi. Iya. Nah ini yang harus diedukasi kepada masyarakat adalah jangan melakukan hal-hal yang sekiranya ini bisa membahayakan keselamatan panjenengan. Contoh mancing tapi di tengah, mancing tapi Sekalian mandi. sekalian mandi malam sekali dilakukan dan hal-hal seperti ini bahaya ya. Iya. Jangan. Kita edukasi. Ini edukasinya tidak hanya kepada masyarakat secara umum, karena kita harus berjenjang, mulai dari level kecamatan, kelurahan, edukasi ke PNW, nanti akan sampai ke masyarakat tingkatan paling bawah. Dan masyarakat harus tahu bahwa sangat berbahaya. Iya. Dan itu nanti meninggalnya kan yo Asia. Iya. Santunannya pun ora yo gak ngerti. Terus untuk terkait konflik sosialnya nih Bu, mungkin ada arahan juga dari jenengan. Konflik sosial. Iya. Baik, untuk konflik sosial berhubung di Manguharjo kita punya beberapa lokasi yang berpotensi
ada konflik. Iya, iya. Yang penting kembali lagi kita sampaikan kepada masyarakat bahwa wajib memiliki toleransi. Toleransi, saling menghargai satu sama lain. Apabila kita sudah punya toleransi, kita bisa memahami, oh beliau itu begini karena ini. Kita sudah melaksanakan toleransi. Dan ketika kita menghargai satu sama lain, oke, yang beliau lakukan, saya harus menghargai. Di sini akan menjadi suatu batasan di mana kita tidak akan berbuat lebih, menurunkan emosinya. Kalau kita menghargai, Iya, betul. Ya, jadi lebih legowo dan lebih memahami. samput betul apa gitu. Mudah memaafkan. Iya. Salah satu bentuk saling menghargai dan toleransi. Itu kalau saya rasa terkait dengan tingginya potensi konflik, toleransi dan saling menghargai. Dan untuk oknum-oknum itu, Bu, Cepat-cepatlah kembali ke jalan. biar tidak merusak Iya. tatanan masyarakat. Tolong. Jadi begini, kita harus Iya. pahami, jiwa muda itu memang mencari yang jati diri loh. Betul. Kita harus pahami yang itu. Tapi masalahnya kontrol dari keluarga juga perlu. Makanya itu pendidikan keluarga itu adalah yang terpenting daripada pendidikan yang ada di sekolah. Iya. Ketika pendidikan dari keluarga tidak berjalan, anak ini larinya kemana-mana. Iya, betul. Ada yang larinya ke kekerasan, ada yang larinya bolos sekolah, ada yang larinya narkoba. Nauzubillah min dzalik. Iya. Hal yang kayak gini nih, kontrol dari keluarga dulu. Persiapkan keluarga dengan sebaik-baiknya, beri edukasi yang baik tentang adanya nilai-nilai agama dalam keluarga. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah Tuhan itu ada dalam setiap langkah kita. Hati-hati, Allah itu selalu penjaga. Dan belajarlah untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Hati-hatilah. Nah, ini kalau buat saya, buat kami pribadi, kontrol dalam keluarga, edukasi dalam keluarga, setelah itu edukasi dalam. Dan mungkin juga oknum-oknum ini yang melakukan kegiatan ini kan mungkin juga cara untuk mencari perhatian. Betul. Dan Bu, ya kadang kan mereka berasal berasal dari keluarga yang mungkin broken home, keluarga yang mungkin dia tidak baik-baik saja, sehingga untuk mendapatkan perhatiannya ya mereka dengan cara seperti itu. Gitu ya. Jadi mungkin edukasi juga buat para orang tua, ya kan Bu. Yang saya kasihan tuh ini Mbak, anak pang. Gitu, iya. Saya sampai sempat mikir ini apa nggak dicari bapak ibu. Bapak ibunya kemana kira-kira ya? Astagfirullah, ternyata setelah dipelajari, Iya. mereka ini sedang ada dalam tatanan keluarga yang tidak baik. Iya. Dan itu selalu jadi Rata-rata divorce. Iya. Divorce itu jadi penyebab utama mungkin ya. Jadi ya nggak ada yang ngasih edukasi. Iya. Lah itu yang bertanggung jawab siapa? Ya keluarganya yang lain. Karena masih ada nenek, masih Iya. dia Pak Lek, saurutnya. Iya. Itu yang harus bertanggung jawab atas beliau. Dan kalau satu kejadian yang malu juga bukan dia aja, seluruh keluarganya. Karena kita ada satu kesatuan. Iya, karena stigmanya gitu. Ini keluarga nih, ini gaya rusuh kok kayak gitu. Iya, pasti gitu kan. Nah, mungkin ada kata-kata terakhir ini Bu untuk menutup sebelum kita menyudahi podcast kita. Kata-kata terakhir. Iya. Kalau gitu saya bikin dulu dong. Quotes mungkin. Quote of the day. Iya, Oke, quote of the day adalah lupa untuk berbuat baik. Mantap. Oke, terima kasih Ibu waktunya sudah datang ke sini. Kita sharing-sharing tentang konflik-konflik sosial yang ada di wilayah Kecamatan Mangu. Terus sama-sama. Terus cara-cara mungkin yang sudah dilakukan dari pemerintah untuk membuat nyaman masyarakatnya. Mungkin Semoga maju buat BPBD, maju terus. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini, sudah selalu hadir dalam penanganan bencana di tempat kami, di Kota Madiun khususnya. Alhamdulillah, terima kasih. Salam buat Pak. ini sama-sama Bu. Terima kasih buat Bu Rita juga, sehat-sehat terus satu keluarga, terus kerjaannya lancar, dan semoga Kecamatan Mangu lebih maju lagi. Semangat. Semoga inovasinya jalan ya Bu untuk kampung tematiknya yang pesilat itu. Iya. Nanti kalau jalan
nanti saya bisa ngajak dan bisa promosinya. Nanti ayo main ke sini. Ya. Kita ajakin ke situ. Oke. Terima kasih Bu Lita. Semoga sehat selalu. Jadi demikian podcast kita kali ini tentang penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan Mangu. Semoga memberikan sedikit pengetahuan untuk kita semua. Oke. Cukup sekian podcast kita kali ini. Salam kemanusiaan dan salam tangguh. Sampai jumpa.